Shalom buat kita semua, teman-teman, adik kakak. Kakak sangat bersyukur kita bisa mengadakan video ini. Video ini bukan video panjang, ini video singkat, tapi kita akan mempelajari hal basic tentang kekristenan. Nah, teman-teman, kenapa video ini perlu dilakukan? Ini adalah untuk memikirkan bahwa sebagai seorang mahasiswa, kita perlu mengenal iman kita. Ada sebuah kekhawatiran dari orang tua ketika teman-teman berkuliah di Padang, bahwa teman-teman akan berpindah atau mualaf. Tetapi untuk orang-orang yang paham dan juga apa yang sudah kami pikirkan bahwa untuk menjadi mualaf atau berpindah itu bukan soal tempat harus di Padang. Itu bisa terjadi di mana saja. Kalau kita tidak memiliki konsep iman Kristen, kita tidak memiliki fondasi, kita bisa berpindah di mana saja, walaupun bukan di Padang. So, buat teman-teman, buat mahasiswa baru, biarlah video ini bisa berguna, kita akan mempelajari hal basic. Mari bersama-sama dengan kakak, kita sama-sama mendengarkan video ini. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah video ini agar menjadi berkat dan kami bisa mengalami pertumbuhan karena memiliki pemahaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kakak akan share screen, tidak terlalu banyak, singkat, dan kita bisa sama-sama belajar. Oke, kita lihat. Oke, saya perbesar dulu biar teman-teman bisa melihat wajah saya. Oke, jadi yang kita bahas saat ini adalah Kristen dan sejarahnya. Kenapa ini perlu dibahas? Karena kita perlu tahu kenapa disebut Kristen dan bagaimana sejarahnya. Karena kita adalah agama Kristen. Oke, sekarang mari kita lihat. Oke, Kristen itu dari kata apa? Nah, itu perlu kita pahami, teman-teman, agar kita tahu akar dari agama kita. Namanya Kristen itu dari kata apa? Nah, itu diambil dari kata Christos, bahasa Latin, atau Kristus dari bahasa Yunani. Oke, itu diambil dari kata Yesus Kristus. Jadi Kristus ya. Jadi dari Yesus Sang Mesias. Dari bahasa Latinnya Kristus, bahasa Yunaninya Kristus. Nah, oke. Sampai di sini bisa dilihat. Nah, mungkin kita perlu bertanya, ada nggak ayat-ayat kata Kristen di dalam Alkitab? Apakah sudah ada kata Kristen di dalam Alkitab? Itu perlu, teman-teman. Nah, mari kita lihat, ada beberapa ayatnya. Di sini kakak yang tampilkan dua saja, tetapi ada beberapa. Di sini kita bisa melihat Kisah Para Rasul 11 ayat 26. 1 Petrus 4 ayat 16. Nah, bisa teman-teman baca di situ. Nah, silakan buka di Alkitab masing-masing. Di situ disebutkan di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen, Kristianos, ya. Kristen, Kristianos. Kemudian di 1 Petrus 4 ayat 16 itu disebutkan Rasul Petrus berkata, jika ia menderita sebagai seorang Kristen. Jadi itu sudah menjadi sebutan. Kristen itu sudah menjadi sebutan di Alkitab kita, di Perjanjian Baru. So, apakah ada kata Kristen di PB? Ada teman-teman. Mari kita ikuti dulu. Jadi kakak sengaja membuat pertanyaan-pertanyaan dan menjawabnya. Semoga pertanyaan itu adalah pertanyaan teman-teman dan jawabannya pun bisa ditemukan di situ. Nah, ini penting. Ada nggak dokumen lain yang bicara tentang komunitas Kristen pada masa itu, pada sekitar abad pertama? Sehingga kita bisa melihat apakah komunitas itu sudah dikenali apa tidak. Oke, ada nggak dokumen? Nah, ada beberapa yang kakak kutip dokumen yang terkenal pada masa itu, ditulis oleh orang-orang yang punya otoritas, tapi bukan Kristen. Sehingga kita bisa melihat ada sebuah pandangan non-Kristen yang menulis tentang Kristen. Ya bisa negatif, bisa nggak apa-apa, tetapi kata-kata Kristen itu sudah dikenal. Mari kita perhatikan. Ada namanya Plinius Caecilius Secundus. Itu adalah seorang gubernur Britania di Asia Kecil. Oke. Dalam sebuah tulisannya, dia menyebut tentang orang komunitas ini, kumpulan orang-orang ini. Di situ ada disebutnya. Mereka, yaitu Kristen itu, menaikkan pujian kepada Kristus seperti pada Allah dan bersumpah untuk tidak melakukan kejahatan. Jadi komunitas ini dikenali dengan ciri-ciri itu. Kita lihat ya, Lucian dari Samosata. Dia mengatakan bahwa orang Kristen menghormati dia, yaitu Yesus,
sebagai Allah, memandang dia sebagai pemberi hukum. Itu ada nama tulisannya di situ, Passing of Peregrinus. Satu lagi ya. Tacitus, ini seorang sejarawan Roma. Dia mengatakan begini, sudah kakak garis bawahi, Kristus yang dari mana nama tersebut berasal? Nama mana? Nama komunitas itu. Jadi dia bercerita tentang Kaisar Nero. Nero melemparkan kesalahan dan melakukan penyiksaan yang paling hebat terhadap satu kelas yang mereka benci, yang disebut orang-orang Kristen oleh populasi itu. Kristus yang dari namanya, nama tersebut, nama kelompok itu tersebut berasal. So teman-teman bisa melihat bahwa Kristen berasal dari nama siapa? Berasal dari kata apa? Dari kata Kristus. Oke, nah kita ikuti lagi pertanyaan berikutnya ya. Loh, nama Yesus sendiri bahasa apa? Oke, Yesus atau bahasa Indonesia itu diambil dari terjemahan karena Alkitab PB itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Greek. Oke, nah pada zaman itu bahasa Greek itu dipakai sebagai bahasa lingua franca, bahasa internasional, tapi bahasa sehari-hari itu dipakai Aramaik. Aramaik berasal dari Ibrani. Wah, ini sedikit rumit, tapi tidak apa-apa. Coba ikuti ya. Yesus bersendiri dari bahasa apa? Di sini ada kakak sebutkan. Kata Yesus itu ada artinya. Artinya adalah Tuhan adalah keselamatan atau Tuhan menyelamatkan. Tuhan juru selamat. Nah, diambil dari bahasa Ibrani, Yehoshua, bisa dilihat di situ ya. Nah, kemudian dari bahasa Ibrani, bahasa sehari-hari mereka adalah Aramaik yang berasal dari Ibrani. Yehoshua disingkat jadi Yeshua, oke, atau Yesu. Nah, jadi Yehoshua itu dari dua kata, yaitu YHWH atau Tuhan dan Yasha. Jadi bisa diikuti sedikit, ini sedikit rumit, tapi tidak apa-apa. Kata Yesus itu adalah dari bahasa Yehoshua, bahasa Ibrani, Aramaik itu Yesu atau Yesua. Perhatikan sedikit lagi. Yesus, bahasa Greeknya, bahasa Yunaninya, dengan sufiks S, jadi Yesus. Dari situ diterjemahkan bahasa Inggris jadi Jesus, bahasa Batak Jesus, kemudian bahasa Indonesia Yesus. Jadi dari mana kata Yesus itu berasal? Itu ada akar sejarahnya. Itu ada akar bahasanya. Sekarang kita lihat ya. Slide berikutnya. Ini menjadi pertanyaan penting. Apakah Yesus agama Kristen? Teman-teman, ini perlu teman-teman pahami. Oke, jawabannya. No. Teman-teman, Yesus adalah penganut agama Yahudi yang disebut dengan Judaisme. Oke. Allah yang menjadi manusia itu hadir menjelma di dalam sebuah suku bangsa namanya Israel yang sudah punya agama pada masa itu namanya Judaisme. Jadi Yesus bukan Kristen, bukan agama Kristen, tetapi dia dengan tunduk dan hormat dalam wujudnya sebagai manusia, dia sebagai penjunjung Taurat di agama Judaisme. Wujud jadi orang Israel, agamanya Israel. Nah, sehingga menjadi pertanyaan penting. Kenapa kita jadi agama Kristen kalau begitu, Kak? Kenapa kita tidak agama Yahudi saja, agama Israel? Kenapa ini perlu dibahas, teman-teman? Karena mungkin akan ada banyak yang menggocah teman-teman dengan pertanyaan itu. Tapi kalau kita bisa menjawabnya, bukan hanya mereka yang bisa kita jawab, tapi kita pun batinnya tenang. Karena kita tahu apa jawabannya. Mari kita lihat ya. Nama atau judul agama tidak pernah menyelamatkan. Jadi apa yang menyelamatkan? Imanmu kepada Yesus, itulah yang menyelamatkan. Agama Judaisme yang menjadi pengikut Yesus atau orang Israel yang menjadi pengikut Yesus, ada yang tetap memiliki agamanya Judaisme sampai sekarang. Ada yang tetap dan beribadah di sinagog. Tapi ada yang berpindah menjadi Kristen dan beribadah di gereja. So, ada yang tetap di Judaisme, di sinagog, ada yang berpindah menjadi Kristen di gereja. Nah, apakah di Israel sendiri ada gereja? Ada. Karena ada banyak orang Israel yang memutuskan menjadi seorang Kristen secara terbuka, tapi ada yang tetap dalam ibadah agama mereka, Judaisme.
Kakak stop share. Nah, adik-adik kakak yang terkasih, topik ini sangat basic, tetapi sangat penting untuk dipahami. Kenapa aku menjadi seorang Kristen pada abad sekarang? Sejak kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, nama pengikutnya disebut dengan sebutan Kristianos. Kristen akhirnya berubah bentuk menjadi sebuah agama. Pada abad keempat, sekitar abad keempat, menjadi agama negara Roma. Dan akhirnya kegerakan terus bergulir sampai sekarang jadi dikenali sebuah agama. Sehingga tidak perlu menjadi sebuah pertanyaan yang menggelisahkan hati. Kenapa kami menjadi Kristen? Karena Yesus bukan agama Kristen. No. Kristen artinya adalah pengikut Sang Kristus, pengikut Yesus. Itu sebabnya sangat perlu untuk membaca Alkitab agar tahu siapa yang diikuti, apa ajaran yang diikuti. Yesus berkata-kata, dicatat oleh para murid, dikanonkan menjadi buku suci orang Kristen, sudah dikompilasikan dari perjanjian lama dengan perjanjian baru menjadi satu kitab Kristen. Itulah iman kita. Semoga video kecil ini mendorong kita untuk semangat membaca Alkitab agar kita mengerti ajaran Yesus itu adalah ajaran yang mana. Agar betullah kita disebut sebagai pengikut Kristen. Pengikut Kristus, beragama Kristen. So, tunggu video berikutnya, biarlah video ini bisa menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.